Kasih sayang menyatukan hati melangkah ke depan lebih baik dan insya Allah selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat serta salam selalu tercurah dan berlimpah kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, umatnya, dan insya Allah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa takarram wa tajawaz ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Panjenengan ada Al-Quranul Karim, saya ingin bersama-sama mentelaah dengan panjenengan semua 3 ayat Al-Quran yang masing-masing nanti akan kita bedah isinya untuk sebagai bekal kita di dalam kita menggapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya saya dipun bika ibu Quran pun di Quran surat Hud surat ke-11 ayatipun ayat 120. Kalau semua dengan sepindah untuk mau sampai di Allah, kalau semua itu faktori Surah kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma itu bihi waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Allah. Baik, dibaca sekarang terjemahnya. Oke. 1, 2, 3. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Baik, oke, dimulai berarti tema kita kesempatan hari ini ayat nomor 1 adalah Quran surat Hud ayat yang 120. Baik, surat yang kedua. Kalau surat sedaya buka Quran surat Al-Anbiya surat ke-21, Quran surat Al-Anbiya ayat ke-107. Kalau surat dengan hormat dikeluarkan. Jadi salam-salam. Tahu basmalah dan saya baca surat kali 3. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang orang yang sudah membaca Quran itu sengaja rasanya kurang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Jadi surat ayat yang kedua adalah Al-Anbiya ayat 107. Ayat yang terakhir kalau suwun untuk membuka Quran surat Yunus surat ke-10. Ayat itu 58.
Quran surat Yunus ayat 58. Ibu Bandi, tolong suwun untuk bersama-sama membaca. Bawa kacamata Ustaz. Oh, nggih, panjenengan mawon berarti dulu. Nggih. Sahabat sekali, nggih. Nggih. 58 Ibu. Nggih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nggih, terjemahanipun monggo. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahul azim. Berarti sampun tampung hadir kula matur. Ibu-ibu yang kalau hormati, kalau nanti tanggal sama dia, Kusari, nopo sebabnya banyak kegiatan masyarakat menawi kaulo tanglet dumateng para kiai, dumateng para habaib, dumateng para ulama, menika kok asring acara masyarakat tapi isinya adalah maos maulid. Asring wonten acara kemasyarakatan tapi isinya adalah maos sholawat. Nopo sebabipun enten tiang damel acara, judul MMT-nya adalah akikoh, berarti habis punya anak baru lahir terus diakikoi. Soalnya dumateng kiai-kiai, anak kula sampun lahir, kula bagi damel akikoh. Di acara akikoh dipun isi nopo nggih? Terkadang main tas dari guru-guru kita paling dawuh, wanu Bu, wacana maulid. Acaranya akikohan, tapi yang dibaca adalah maulid. Maka enten acara mitoni. Mitoni itu berarti ibu-ibu hamil bulan ke-7. Menawi tempat turang enten tradisi mapati, mendoakan bayi pada bulan ke-4. Mitoni sowan dumateng kiai-kiai. Garwa kula hamil, alhamdulillah sakmenika sampun bulan ke-7. Acaranipun napa? Ora Mas wacana sholawat. Akikohan ing wacana maulid. Terus mungkin kita ikan macano sholawat, terus mungkin kemudian siswa Arab nikah hijab kabul dan ini dalam pengajian. Namanya pun pengajian apa biasanya pun Midodareni, gitu. Pengajian Midodareni itu diisi sholawat. Apa sebabnya? Kalau jawab, karena ini adalah kurikulum yang langsung disusun oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurikulum yang diajarkan oleh para guru-guru kita ini adalah kurikulum yang diajarkan langsung oleh baginda Rasul Muhammad. Menawi kurikulum ingkang damel adalah orang akhir zaman, itu mesti baru berapa tahun ganti, baru berapa tahun ganti, baru berapa tahun ganti. Itu kalau kurikulum yang membuat manusia selalu ada penyempurnaan, perbaikan. Tapi kalau kita tanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka beliau punya rumus, maka beliau punya resep. Apa resepnya? Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Adibu auladakum ala salasi hisalin." Panjenengan kalau punya anak, panjenengan kalau punya masyarakat, panjenengan kalau punya jamaah, panjenengan kalau punya keluarga, maka didiklah keluarga kalian, didiklah masyarakat kalian, didiklah jamaah kalian, didiklah tetangga kalian dengan 3 hal. Poin yang pertama yang ditekankan oleh Nabi Muhammad adalah hubbi nabiyikum, suruh mengajarkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sama Rasulullah itu, kita kalau punya keluarga, kita kalau punya forum, kita kalau punya karyawan,
Kita kalau punya lingkungan, kita kalau punya jamaah, itu kurikulum pertama yang harus ditekankan kepada lingkup kita adalah semuanya bagaimana caranya untuk bisa cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena kalau orang sudah cinta sama Rasulullah, maka orang tersebut akan kenal sama Rasulullah. Kalau orang sudah kenal sama Rasulullah, maka akan terjaga, tidak akan mudah tergiur dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajarannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ceritakan, kita bahas ini kepada masyarakat tentang kemuliaan Muhammad SAW, kira-kira menumbuhkan cinta apa tidak? Ya berarti inilah kurikulum Nabi Muhammad berhasil kita terapkan. Karena kata Nabi Muhammad, masyarakat suruh cinta sama Rasulullah. Bagaimana kita cinta kalau kita nggak tahu kemuliaan dia? Maka oleh itu disusunlah namanya kitab Maulid. Isinya apa? Menceritakan secara hidupnya Rasul Muhammad SAW. Untuk itulah panjenengan kalau mau maos Quran surat Hud ayat 120. Quran surat Hud ayat 120. Kata Allah Ta'ala, wa kullan naqussu wahai Nabi Muhammad, semua kisah-kisah orang-orang mulia kami ceritakan alaika kepada panjenengan. Di Quran itu ada kisah hidupnya para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua ceritanya ada dalam Quran. Bahkan bukan cuma nabi dan rasul, orang-orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi ceritanya ada di Quran. Saudara ikut sini Bu. Orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi ceritanya ada di Quran. Saudara ikut sini. Sayyidina Luqmanul Hakim, orang mulia, orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi kisahnya ada dalam Quran. Ashabul Kahfi, betul? Pemuda-pemuda yang tidur di gua, bukan nabi, bukan rasul, tapi kisahnya ada di Quran. Siti Maryam, bahkan kalau Siti Maryam yang diceritakan oleh Allah bukan cuma Maryamnya, tapi satu keluarga. Untuk itulah surat yang pertama namanya Al-Fatihah, surat yang kedua namanya Al-Baqarah, surat yang ketiga namanya Ali Imran. Apa itu Ali? Keluarga. Sampai kali ketika dengan masalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Tuhan kita Muhammad SAW wa ala, dan juga kepada Ali Sayyidina Muhammad, keluarganya Sayyidina Muhammad. Jadi yang diserahkan oleh Allah bukan cuma Imronnya, tapi Ali Imron, keluarganya Imron. Kenapa? Karena Imron ini orang yang soleh luar biasa, punya istri solehah, suami luar biasa soleh, istri luar biasa solehah. Hamil. Ketika hamil, si Imron kemudian bilang, "Di, itu anak ini, mau lahir, di pondoknya, jadi kiai gede. Pokok suruh berkhidmat di Masjidil Aqsa." Karena beliau ketika itu di Palestina. Kau suruh khidmat di Masjidil Aqsa, kau ngopeni masjid, pokok kau rawat masyarakat, piye-piye kabeh kenal kali Gusti Allah. Pikirannya lahirnya anak laki-laki. Ternyata kata Allah Ta'ala, tidak ditakdirkan anak laki-laki, tapi justru begitu berocol metu itu diberi nama Siti Maryam. Siti Maryam putri dari Sayyidina Imran, sekaligus punya ibu namanya Siti Hannah. Lahir anak namanya Maryam. Akhirnya apakah berhenti? Enggak. Siapa bilang ibu-ibu tidak bisa berperang? Kata Sayyidina Imran. Siapa bilang kalau laki-laki saya jadikan orang mulia, kalau perempuan tidak bisa? Kata Sayyidina Imran, tidak ada bedanya. Laki-laki bisa berperang, perempuan juga bisa berperang. Tapi karena perempuan adalah makhluknya Allah yang unik, sehingga penjagaannya pun juga unik, sehingga penjagaannya pun juga spesial. Kenapa? Karena makhluk berharga, sehingga tidak sembarangan dalam memperlakukan wanita. Maka kemudian dididik sampai usia 9 tahun. Begitu sampai usia 9 tahun dititipkan kepada seorang kiai bernama Nabi Zakaria. Nama sinten Ibu? Nabi Zakaria. Maka karena Nabi Zakaria tahu ini anak-anak permata, maka beliau buatkan mihrab. Mihrab berarti dua, Ibu. Bisa berarti tempat pengimaman,
bisa juga berarti tempat peribadatan khusus, namanya adalah mihrab. Yang mihrabnya tersebut sampai lapis 7 pintu. Kenapa? Saking jaganya. Ini anak banyak yang pengen nakal ini nanti. Keponakan, paman, mahram, sehingga tidak ada problem karena haram nikah. Begitu Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, akhirnya wajada indaha rizqa, kata surat Al-Imran. Nabi Zakaria menemukan di sisinya Siti Maryam itu ada makanan, ada buah-buahan. Yang uniknya ibu, buah-buahannya itu tidak sesuai pada masanya. Ketika itu cuacanya musim dingin, ada buah-buahan khas musim panas. Ketika itu musim panas, ada buahnya khas musim dingin. Dan orang Solo, ora usum duren, ono duren. Ora usum pelem, ono pelem. Ora usum kelengkeng, ono kelengkeng. Luar biasa. Ditanya sama Nabi Zakaria di Quran Surah Al-Imran, "Anna laki hada?" Wahai Maryam, kamu dapat ini dari mana? Qalat, Siti Maryam mengatakan, "Huwa min indillah, yarzuqu liman yasha' bighairi hisab." Yarzuqu liman yasha' bighairi hisab. Ini semua Nabi Zakaria saya dapatkan langsung dari Allah tanpa perantara. Kisah-kisah semacam ini kata Allah, sebagaimana yang panjenengan baca di Quran surat Hud 120, ini sama Allah diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fu'adak. Dengan cerita tersebut Allah meneguhkan lagi hatinya Nabi Muhammad SAW, sehingga seakan-akan Allah paling mengendikan, wahai Nabi Muhammad, ketika engkau berdakwah dimusuhi sama keluarga jenengan, tenang, diceritakan kisahnya Nabi Nuh. Dulu Nabi Nuh dakwah, bojone ora katut, anaknya ora katut, tenang saja jenengan, terus dakwah. Diceritakan kisah hidupnya orang-orang soleh supaya apa? Supaya tambah mantep dakwah. Jadi cerita, sejarah, kisah hidup diceritakan kepada Nabi Muhammad agar dijadikan pelajaran. Padahal pertanyaannya, manusia sedunia siapa yang imannya paling mantap itu? Siapa yang imannya paling mantap? Rasulullah bukan? Rasulullah. Manusia sedunia siapa yang akidahnya paling teguh? Rasulullah bukan? Rasulullah. Itu saja kata Allah Ta'ala, nusabbit bihi fu'adak. Hatimu sudah kuat, saya kuatkan lagi. Hatimu sudah kokoh, saya kokohkan lagi. Hatimu sudah teguh, saya teguhkan lagi. Dengan cara apa? Naqussu 'alaika min amba'i rusul. Saya ceritakan kisah-kisahnya para nabi dan para rasul. Kalau Nabi Muhammad biar kokoh imannya, sama Allah diberikan metode, dikisahkan kisah hidupnya para nabi, para rasul, orang-orang soleh, maka kita juga sama berarti niru Al-Quran. Biar iman kita kokoh dan mantap, dikisahkan kisahnya orang-orang soleh. Sedangkan kisah orang paling soleh di seluruh dunia adalah kisahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berarti kesimpulannya, membaca sejarah Nabi Muhammad demi meningkatkan iman masyarakat dan kecintaan masyarakat. Dalilnya Quran benar. Quran surat Hud ayat 102. Ternyata kiai-kiai kita itu orang usah dalil, dawuhnya saja sudah dalil. Kenapa? Tidak mungkin orang-orang soleh paling dawuh di mata masyarakat, terkecuali semuanya pasti ada landasan dasarnya. Sehingga ketika kita ditanya, Gusari, menopo kok, kalau nopo mawon kok maulidan, sebab nopo masyarakat itu imannya masih naik turun. Sehingga biar imannya mantap, Nabi saja masih perlu dikuatkan lagi biar imannya mantap kata Allah. Apalagi kita yang pengajian mangkat, tapi rasanya ini gitu leren. Sehingga orang seperti kita ini imannya masih naik turun. Sehingga kata para ulama, suruh dibacain kisahnya Rasulullah biar apa? Biar meneladani kisah hidupnya Rasulullah. Yang terakhir, memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu yang mengajarkan bukan Gus Ahmad Rifai. Yang mengajarkan bukan cuma Habib Syekh, yang mengajarkan bukan cuma Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang mengajarkan langsung adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hasan bin Sabit,
wa ajmalu minka lam taraqatu aini. Wahai Nabi Muhammad, setelah saya melihat semua pemandangan pegunungan, langit, laut, apapun yang ada di muka bumi, semuanya hilang ketika saya melihat wajahnya engkau ya Rasulullah. Ketika kita dibangkitkan semangat kita untuk mencintai Rasulullah, ya berarti kurikulumnya Rasulullah masuk. Karena kata Rasulullah pengen selamat dunia akhirat, suruh cinta sama Rasulullah. Maka dibawakan selawat-selawat yang indah-indah. Sampai pada bait khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Nabi Muhammad, engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa aib, tanpa cacat. Sehingga kalau ada orang pengen ngangkat Rasulullah, dicari dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak bakal ketemu. Kenapa? Saking sempurnanya Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa yang dimaksud rahmat Allah yang paling tinggi? Kata Ibnu Abbas, Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kalau kamu dapat rahmat, falyafrahu, suruh bergembira. Yunus 58. Ibnu Abbas ditanya, apa rahmat Allah yang paling besar sehingga kita harus bergembira? Dijawab dengan Quran Al-Anbiya 107, rahmat Allah yang paling besar adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah saya mengutus engkau Nabi Muhammad terkecuali engkau sebagai rahmat. Kata Ibnu Abbas, berarti lahirnya Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang terbesar. Kita bisa kenal Allah, bisa tahu malaikat, bisa tahu dunia akhirat karena lahirnya Nabi Muhammad. Berarti dengan momentum lahirnya Nabi Muhammad, kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Bergembiranya dengan amal soleh, silaturahmi, bikin pengajian, bikin selawatan, sedekah berupa makanan, sedekah berupa hidangan, dan lain sebagainya dalam rangka melaksanakan firman Allah yang ada di Quran. Berarti 3 ayat sudah selesai kita bahas. Nomor 1 Hud 120, nomor 2 Yunus ayat 58, yang ketiga Al-Anbiya ayat 107. Semoga kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala dalam kesehatan, dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan. Putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bisa kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan semoga kita semua berkumpul kembali di surga Firdausil A'la bersama dengan ayah bunda kita, bersama dengan kakek nenek kita, bersama dengan paman bibi kita, bersama dengan pak adik budi kita, bersama dengan keponakan cucu-cucu kita, bersama dengan keluarga, handai taulan, saudara, kerabat, tetangga, masyarakat dimanapun mereka berada, juga bersama orang-orang yang mencintai dan kita cintai, bersama orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang mengenal kita, bahkan bersama dengan orang-orang yang kita benci dan orang-orang yang membenci kita, dan bersama dengan seluruh umat Rasul Muhammad dimanapun mereka berada di surga Firdausil A'la, masuk surga bighairi hisab wala ta'ab wala mihnah wala balwa, masuk ke surga Firdausil A'la bersama dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kirang langit pun saya semua tangan bunda. Wallahu wafiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.